Wedaran 6. Mengalami suung. Melalui perbincangan yang mendalam mengenai kasunyatan diri, kesadaran baru bertunas di diri Dewi Sukesi. Menjadi semakin jelas baginya arah yang hendak dituju dalam kehidupan. Semakin sadar ia tentang lakon yang dijalaninya. Selanjutnya Resi Wisrawa kembali mengajak Dewi Sukesi untuk menyelami diri, maneges atau manembah dengan memberikan perhatian pada getaran lembut yang muncul dari ruang kosong di balik ulu hati. Resi Wisrawa berkata kepada Dewi Sukesi yang sudah duduk tenang bersila, "Sukesi, jadikan getaran lembut di balik ulu hatimu sebagai pusat perhatian. Rasakan dengan saksama, arahkan kesadaranmu ke sana. Masukilah pintu gerbang untuk terhubung dengan tahta Sang Atman di dalam dirimu." Dewi Sukesi menjalankan titah tersebut dengan penuh kesungguhan. Dalam keadaan tetap santai, ia menyelami dirinya dengan meniti jalan napas, lalu memberikan perhatian penuh ke ruang kosong di balik ulu hati. Seiring waktu, semakin dalam menyelam ia merasakan sukacita yang memancar dari relung jiwa. Sukacita itu muncul bukan karena peristiwa tertentu yang terjadi di luar diri, melainkan hadir begitu saja saat dirinya semakin terhubung dengan Sang Atman. Dalam damai yang semakin utuh, jiwanya terasa membumbung tinggi, ia terlontar ke alam berbeda. Di sekelilingnya tampak langit penuh bintang. Ia merasakan kemenyatuan dengan segala yang ada, ia dan jagat raya menjadi satu kesatuan. Ia mempertahankan kesadarannya, meresapi semua yang dialaminya. Ia menerima semua pengalaman itu apa adanya, tanpa pertanyaan, tanpa penyangkalan, tanpa penilaian. Beberapa saat kemudian, jiwanya terus membumbung naik melewati langit penuh bintang, menembus cahaya gilang gemilang, lalu memasuki kegelapan tanpa tepian. Dewi Sukesi juga merasakan badannya tiada, lebur dengan kegelapan tanpa tepian itu. Tapi kesadarannya tetap ada, sehingga ia bisa merasakan dan mengerti apa yang terjadi. Sekali lagi ia merasakan kemenyatuan, kali ini dengan kekosongan yang tanpa batas. Ia merasakan damai yang semakin memuncak. Hening, sunyi. Beberapa saat ia mengalami peristiwa ini. Lalu perlahan ia kembali merasakan keberadaan tubuhnya. Ia membuka mata, badannya terasa ringan, segar, dan perasaannya menjadi benar-benar lapang diliputi sukacita. Wajahnya begitu semeringah. Ia masih merasakan tubuhnya melayang-layang meskipun kenyataannya berada di atas lantai. "Apa yang terjadi, Bapak? Ini menakjubkan. Aku menyatu dengan kekosongan, kegelapan, yang meliputi segalanya." Resi Wisrawa tersenyum. "Sukesi, itulah yang disebut mengalami suung. Itulah keterbukaan kesadaran, saat kita menyadari kemenyatuan dengan asal-muasal keberadaan berupa kekosongan yang tiada bertepi. Itulah keadaan ketika jiwamu tidak tersentuh kedukaan, kebingungan, ketidakpastian. Yang ada hanya kedamaian dan kebahagiaan sejati. Terima kasih atas bimbingannya, Bapak. Engkau memang harus mengalaminya, Sukesi." "Inggih, Bapak. Apakah aku bisa mengalami peristiwa itu lagi?" tanya Sukesi penasaran. Resi Wisrawa kembali tersenyum. "Pengalaman dalam manembah bisa berbeda-beda, tidak perlu berangan-angan mencapai keadaan atau peristiwa tertentu. Sebab itu hanya memancing munculnya kekuatan maya. Cukup tegaskan kehendak untuk terhubung dengan Sang Atman, lalu berserah dirilah. Biarkan terjadi apa yang semestinya terjadi. Bukan nalar yang menentukan, melainkan kebijaksanaan semesta berdasarkan kebutuhan dan kesiapan jiwamu." "Baik Bapak, jadi kita hanya perlu menjalani semua dengan penuh ketekunan, kesungguhan, lalu menerima apapun yang terjadi." "Tepat, Sukesi. Lagi pula keheningan dan saat mengalami suung bukan tujuan puncak dari laku sastra jendra. Itu hanya satu gerbang untuk mengerti kasunyatan jagat raya. Selanjutnya, engkau harus bisa menjalani hidup tanpa terjebak berbagai akar duka melalui tuntunan guru sejati. Suungkan, kosongkan dirimu dari berbagai akar duka agar kehidupan di muka bumi bisa dialami sebagai pengalaman surgawi yang penuh kedamaian. Aku siap menerima wedaran Bapak." "Sukesi, satu hal yang perlu disuungkan dari jiwamu adalah pamrih, yaitu mendambakan hasil tertentu sesuai keinginan diri atas setiap laku yang dijalani. Berpamrih adalah berharap mendapatkan balasan kebajikan saat engkau melayani seseorang. Berpamrih adalah berharap engkau memperoleh kedikdayaan saat engkau berlatih untuk semakin terhubung dengan guru sejati. Pamrih itulah yang menjadi sumber duka cita saat engkau tidak mendapatkannya.
Dahi Sukesi mengkerut. Lalu aku harus bagaimana? Bapak, bukanlah setiap tindakan pasti didasari niatan. Tidak mungkin bukan seseorang bertindak tanpa harapan apapun. Pertanyaan yang bagus. Gini, seseorang yang berkesadaran dan dituntun sang Atman atau Hingsun niscaya bertindak serta-merta mengikuti dorongan dari Atman atau Hingsun. Ia tidak berhitung tentang apa yang didapatkan dari tindakan yang dijalaninya. Ia bertindak berdasarkan kasih murni. Itulah yang disebut tulus, suwung dari pamrih. Apapun yang diterima dari tindakannya, ia sambut dengan jiwa yang lapang. Aku mengerti, Bapak, mengikuti dorongan dari Sang Atman. Sebenarnya kita pasti diarahkan untuk semakin mencapai keselarasan dengan rancangan agung. Pasti ada imbal balik yang selaras dengan kebutuhan penyempurnaan jiwa kita. Tak perlu kita memasang tujuan. Kita sewajarnya bersikap mengalir, hanya menikmati setiap tahapan yang dijalani. Tak terikat dengan hasil. Demikianlah, Sukesi. Berikutnya. Sewajarnya kita juga suwung dari segala angkara murka berupa rasa iri hati, keserakahan, kebencian, dan semacamnya. Angkara murka muncul saat kita memutus hubungan dengan sumber kasih murni di dalam diri. Saat nalar kita melupakan keterhubungan dengan sang diri sejati, angkara murka bisa tumbuh bersemi. Kita juga perlu menyuwungkan diri dari segenap prasangka yang menimbulkan kegelisahan jiwa, terutama prasangka mengenai terjadinya hal-hal buruk di masa depan. Nah, kesuwungan dalam keseharian kita bisa terbentuk lewat ketekunan laku menyadari apapun yang terjadi. Kita bawa nalar untuk memperhatikan apa yang sedang benar-benar dijalani. Setiap gerak tubuh, gerak pikiran, kita rasakan. Kesadaran kita selalu ada pada masa kini, tidak terjebak kenangan masa lalu maupun angan-angan masa depan. Inji Bapa, aku bisa mengerti. Kesadaran kekinian semakin terbentuk saat kita tekun berlatih menyadari aliran napas dan merasakan getaran lembut di pusat hati sebagai pintu gerbang untuk terhubung dengan guru sejati. Demikiankah, Bapa? Tepat. Laku manembah, manekung, maneges adalah jalan kita menuju kesadaran yang semakin utuh. Nalar mereka yang berkesadaran akan terserap untuk menyaksikan keagungan yang selalu menyelimuti dirinya. Keagungan ada pada setiap kerja dan gerak semesta. Keagungan itu juga bisa kita rasakan dan saksikan saat menyelami peristiwa penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan di dalam tubuh. Saat udara mengalir melalui hidung, sebuah daya hidup terpancar dan bergeraklah seluruh bagian dalam tubuh untuk menyebarkan zat asam melalui darah, maka setiap sel pun mendapatkan daya hidupnya. Sel-sel tubuh yang mati langsung digantikan sel baru. Kehidupan muncul dari kekosongan dan kegelapan di dalam diri. Limpahan cahaya matahari yang diterima tubuh menjadi pemicu munculnya kehidupan itu. Rasakan bagaimana jantung terus berdetak tanpa kita pikirkan, ia digerakkan daya yang berada di luar kendali nalar manusia. Dari situlah kehidupan manusia terpelihara. Betapa kekuatan maha cerdas telah bekerja dengan cara yang agung, membuat perputaran kehidupan dalam tubuh terus berjalan. Sadarilah itu semua agar engkau mengerti di dalam dirimu bersemayam yang maha agung. Semakin menyadari yang maha agung ini, itulah pertanda engkau telah mulai memasuki pencerahan. Kenyataan tentang jagat raya dan sumbernya disingkapkan untukmu. Sastra Jendra benar-benar dibukakan untukmu, Sukesi. Resi Wisrawa memberikan penekanan pada kalimatnya yang terakhir. Tubuh Sukesi bergetar lembut. Terima kasih atas wedarannya, Bapa. Kini aku baru paham tentang makna sesungguhnya dari Sastra Jendra. Inilah ilmu penyempurnaan jiwa. Dan dasar itu semua adalah ketekunan berlatih sehingga semakin merasakan kemenyatuan dengan diri sejati dan yang maha agung yang meliputi segalanya. Demikianlah Sastra Jendra. Ini memang ilmu yang membawa siapapun menyadari keberadaan yang ilahi di dalam diri, dan dengan itu jiwa dibawa menuju kemurnian. Jiwa yang telah murni akan mampu menumbuhkan segenap sifat keilahian di dalam diri. Aku semakin mengerti, Bapa. Sastra Jendra memang jalan untuk mencapai keagungan jiwa. Saat segenap sifat dan daya Atman menjadi nyata dalam cara bernalar, merasa, dan bertindak, maka sang jiwa menjadi agung. Betapa indah menjalani hidup dengan kesadaran demikian. Tentu, Sukesi, hidup menjadi indah manakala dalam keseharian kita sadar bahwa kita adalah pribadi ilahi yang sedang bekerja menata keselarasan di muka bumi. Dewi Sukesi tak menanggapi. Ia hanya tersenyum seraya bersembah.
Perbincangan berakhir dalam keheningan. Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi bersama-sama meresapi suasana Kaputren Alengkadi Raja yang berada di puncak kesyahduan. Denting genta yang diikuti kucaran Kidung Suci terdengar cukup jelas. Kedamaian menyebar ke seluruh kawasan keraton.